Siap-siap, karena di tahun 2025, dunia pendidikan di Indonesia bakal mengalami perombakan besar. Hari ini, kita akan kupas tuntas apa saja perubahannya, dan yang paling penting, apa dampaknya buat para siswa. Oke, jadi pertanyaannya, apa sih yang benar-benar bakal beda di sekolah nanti? Katanya ada kebijakan baru yang mau merombak cara belajar dari dasarnya. Tapi, gimana wujudnya di kehidupan sekolah sehari-hari? Tenang aja, kita bakal bedah semuanya. Kita akan lihat 3 area utama yang berubah, apa yang terjadi di dalam kelas, gimana kegiatan setelah jam sekolah, dan bahkan cara rapor kalian dinilai. Jadi kalian bakal punya gambaran yang jelas banget soal apa yang harus disiapin. Oke, sebelum kita masuk ke detailnya, penting banget nih buat kita ngerti dulu. Kenapa sih perubahan ini perlu dilakukan? Apa visi besar di baliknya? Nah, ini dia intinya. Tujuan utamanya bukan lagi cuma soal nilai, tapi untuk membangun manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, dan berkarakter Pancasila. Jadi ini soal membentuk siswa yang seutuhnya, yang nggak cuma cerdas otaknya, tapi juga kuat karakternya. Siap buat hadapin dunia gitu loh. Terus gimana caranya visi sekeren ini diterjemahin ke dalam aktivitas di kelas? Yuk kita intip gimana suasana belajar di kelas modern nanti. Ini dia pergeseran paling fundamental. Kalau dulu kita fokusnya menghafal, ingat tanggal, ingat rumus, sekarang kita pindah ke pembelajaran mendalam. Jadi bukan lagi soal apa yang kamu tahu, tapi gimana kamu bisa pakai pengetahuan itu. Beda banget kan? Pendekatan baru ini punya 3 langkah simpel tapi powerful. Pertama, memahami. Kamu harus benar-benar ngerti konsepnya, bukan cuma hafal. Kedua, mengaplikasikan. Nah, ilmunya dipakai buat mecahin masalah. Dan ketiga, merefleksi, alias mikirin lagi, apa yang udah aku pelajari dari proses ini. Jadi belajarnya jadi lebih aktif dan personal. Biar gampang, bayangin aja bedanya antara cuma hafal resep sama beneran bisa masak. Hafal resep, ya kamu cuma bisa bikin satu masakan itu aja. Tapi kalau kamu ngerti cara masak, kamu bisa berkreasi, bisa bikin macem-macem masakan. Nah, tujuannya itu, biar siswa jadi koki di bidangnya, bukan cuma pembaca resep. Dan bukan cuma cara belajarnya yang baru, kurikulumnya juga diupdate. Bakal ada mata pelajaran pilihan yang kekinian banget kayak coding dan kecerdasan artifisial. Ini buat mastiin siswa kita siap bersaing di era digital. Pendidikan itu kan nggak cuma di dalam kelas ya. Nah, kebijakan baru ini juga merombak total kegiatan di luar jam pelajaran. Yuk, kita lihat. Fokus utamanya ada di sini nih, kegiatan kokurikuler. Apaan tuh? Gampangnya, ini adalah kegiatan terstruktur yang nyambung sama pelajaran di kelas, tapi dibikin lebih seru lewat pengalaman di dunia nyata. Jadi, bukan lagi sekedar kegiatan tambahan buat isi waktu luang. Nah, yang keren dari sistem ini, sekolah dikasih kebebasan loh. Mereka bisa pilih salah satu dari 3 cara buat ngelaksanain kokurikuler ini. Bisa lewat proyek bareng-bareng antar pelajaran, bisa lewat gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, atau bahkan bikin inisiatif sendiri yang khas sekolah itu. Jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan masing-masing. Selain kokurikuler, ekstrakurikuler juga jadi lebih resmi. Salah satunya, kegiatan pramuka atau yang sejenisnya, itu sekarang jadi wajib di semua sekolah. Tujuannya jelas, buat mastiin semua siswa dapat fondasi pembentukan karakter dan keterampilan dasar yang sama. Oke, cara belajar berubah, kegiatan berubah. Terus gimana cara ngukur kemajuannya? Penilaiannya pun juga ikut berubah loh. Coba kita lihat di sini. Rapor untuk anak PAUD sama anak SD, SMP, atau SMA itu komponennya bakal beda. Ini logis banget kan? Penilaiannya sekarang lebih disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa. Jadi nggak ada lagi satu format rapor buat semua umur. Jadi intinya rapor itu nanti nggak cuma deretan angka dan nilai ujian. Rapor bakal jadi semacam cerita perkembangan siswa yang jauh lebih kaya. Bakal ada catatan soal kokurikuler, gimana karakter mereka berkembang, bahkan ada kolom refleksi dari orang tua. Jadi kita bisa lihat gambaran utuh seorang anak. Nah, untuk kelulusan sekarang ada 3 pilar utama yang jadi penentu. 3 hal ini nih yang jadi kuncinya. Kunci pertama adalah laporan kemajuan belajar. Ini bukan cuma nilai ujian akhir ya, tapi rekam jejak kemajuan mereka di semua pelajaran, kegiatan kokurikuler, dan prestasi lainnya selama tahun-tahun terakhir. Jadi yang dinilai itu prosesnya, perjalanannya. Kunci kedua adalah ujian yang diadakan sekolah. Dan ini yang menarik. Ujiannya fleksibel.
Bisa dalam bentuk portofolio karya, bisa proyek, atau tes tertulis. Jadi nggak lagi cuma satu model ujian yang bikin stres. Ini ngasih kesempatan buat siswa dengan berbagai macam kelebihan buat nunjukin kemampuannya. Dan yang terakhir, kunci nomor 3, kehadiran. Sesimpel itu, tapi penting banget. Partisipasi dan disiplin yang konsisten nunjukin komitmen siswa terhadap proses belajar. Jadi, rajin masuk sekolah itu tetap jadi faktor krusial buat lulus. Oke, kita udah bahas banyak banget detailnya. Sekarang, mari kita rangkum semuanya biar gampang diingat. Apa sih artinya semua ini buat pengalaman siswa sehari-hari? Jadi, siap-siap ya di tahun 2025, pembelajaran bakal lebih aktif dan berbasis proyek. Nggak cuma dengerin guru, bakal ada pilihan mata pelajaran baru yang keren-keren soal teknologi. Kegiatan buat ngebangun karakter kalian bakal lebih terstruktur. Rapor kalian bakal nunjukin siapa diri kalian seutuhnya, bukan cuma nilai. Dan yang terakhir, kriteria buat naik kelas dan lulus jadi lebih fleksibel. Kebijakan ini jelas bukan cuma perubahan kecil-kecilan. Ini adalah pergeseran filosofi yang mendasar. Tujuannya untuk mempersiapkan generasi baru Indonesia buat menghadapi semua tantangan masa depan. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan bersama. Apakah ini cetak biru yang kita butuhkan untuk melahirkan para pemimpin masa depan Indonesia?